Di awal film kita dibawa ke tahun 1981 di mana Ed dan Lauren, sang tokoh paranormal dalam dunia Conjuring, diundang ke sebuah rumah keluarga Glassell untuk mendokumentasikan pengusiran setan yang merasuki tubuh seorang bocah berumur 8 tahun bernama David. Rumah terlihat sudah berantakan sekali, terlihat bekas cakar di mana-mana, pecahan kaca berserakan, dan Ed sedang membacakan doa sambil menunggu pastor yang akan melakukan ritual pengusiran roh jahat di tubuh sang bocah. David terlihat lelah dan diantar ke kamar untuk istirahat oleh Arnie. Saat berada di kamar, Arnie coba menenangkan hati David dengan bilang kalau ia anak yang tangguh dan bisa melawan roh jahat. Setelah itu, suara mobil pastor terdengar di luar rumah. Beberapa saat kemudian, si David dikunjungi lagi oleh sang roh belis. Dia coba lari ke kamar mandi untuk bersembunyi, tapi apa daya, akhirnya David kerasukan lagi. Ia berteriak sangat keras, sehingga seluruh orang yang ada di bawah naik ke atas. Si David yang sudah kerasukan langsung menancapkan pisau ke kaki ayahnya. Kemudian Ed langsung membawa David ke bawah untuk dilaksanakan ritual pengusiran setan. David memberontak sekuat tenaga. Kemudian David diletakkan di atas meja makan. Proses pengusiran roh jahat dimulai. Pastor membacakan doa ritual dan yang lainnya memegang David yang sedang memberontak dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba badan David jadi lentur, lemah, gemulai, dan benda-benda di sana berterbangan dibuatnya. Dan salah satu piring tersebut mengenai pastor. Ed mencoba melanjutkan ritual tapi tidak ada gunanya. Belis tetap tidak ingin pergi. Kemudian David terlepas dan menyerang Ed hingga ia sesak napas. Lalu Arnie mengajak berbicara belis yang merasuki David. Ia mengatakan, "Rasuki saja saya, jangan David." Akibat perkataan Arnie, ia pun dirasuki oleh belis tersebut. Dan suasana kembali tenang seolah belis telah pergi. Tapi bohong, gue pindah. Kejadian perpindahan itu hanya disaksikan oleh Ed. Scene berpindah ke rumah sakit di mana Ed ternyata terkena serangan jantung akibat serangan belis tadi. Lauren dengan setianya menemani Ed. Pastor masuk ke ruangan dan menyuruh Lauren pulang untuk istirahat, tapi ia tidak mau. Setelah peristiwa tersebut, kehidupan mereka kembali seperti biasa. David telah sembuh dan bermain-main. Arnie mengajak Debbie pindah entah kemana, tapi Debbie belum setuju karena ia sedang ada pekerjaan menjaga anjing-anjing orang yang dititipkan. Kedamaian ini tidak berlangsung lama. Kejadian-kejadian aneh pun dialami Arnie. Ia melihat buku terjatuh sendiri hingga mendadak melihat orang di depannya dan mencekiknya. Scene berpindah di mana Arnie sedang menebang pohon tetapi Shinso-nya ngadat. Ia merasa sedang diamati oleh seseorang. Tiba-tiba Shinso hidup sendiri dan hampir melukainya. Kemudian Ed yang sudah siuman dan ia langsung mengatakan kalau belis belum hilang dari keluarga Glassell dan belis itu ada di tubuh Arnie. Ed meminta Lauren untuk menghubungi keluarga tersebut. Lauren pun menelpon kediaman Glassell tapi tak ada yang mengangkat. Kemudian Lauren menghubungi kantor polisi. Gimana mau diangkat? Si Bruno, pengusaha anjing itu, memutar musik keras sekali dan mengajak Debbie dan Arnie joget. Arnie terlihat pucat dan seperti orang mabuk. Dia halu melihat penampakan yang beda dengan kenyataan. Ia melihat Debbie sedang diserang oleh belis dan segera menyelamatkannya. Padahal si Debbie sedang joget dengan Bruno. Karena ia melihat beda, ia langsung menusuk Bruno sebanyak 22 kali. Sadis sekali. Arnie pun ditangkap oleh polisi. Di dalam tahanan, Ed menyuruh Arnie membaca Alkitab. Arnie membacanya dengan lancar. Ia membuat Ed dan Lauren bingung. Karena Arnie membacanya dengan lancar, berarti Arnie sudah tidak dirasuki belis lagi, ucap Lauren. Akhirnya Ed menemui seseorang pengacara untuk membela Arnie. Sang pengacara menolak karena sudah jelas Arnie pelakunya. Tapi Ed meyakinkan pengacara bahwa Arnie kerasukan saat itu. Jadi bukan ia yang melakukannya. Sang pengacara tidak percaya hal-hal gaib seperti itu.
Ed tidak kehabisan akal. Untuk meyakinkan pengacara itu, ia meminta pengacara itu ke rumahnya dan bertemu dengan Annabel. Siap, kata pengacara tersebut. Kemudian sampailah di persidangan yang terlihat pengacara wajahnya pucat dan gemetaran. Dia membela Arnie dengan mengatakan kalau Arnie tidak bersalah karena dia dirasuki belis saat itu. Hakim dan hadirin di sana langsung pada bengong. Kayaknya pengacara ini berubah pikiran setelah bertemu dengan Annabel. Lauren masih curiga sama belis itu. Mana mungkin belis keluar gitu aja dari tubuh Arnie. Ia dan Ed kemudian meneliti lebih detail. Mereka mendengarkan ulang rekaman yang mereka lakukan pada awal mereka menangani peristiwa kerasukan David. Dulu sebelum David kerasukan, ia baru saja pindah ke rumah baru. Di sana David jalan sendiri di dalam rumah dan memasuki sebuah kamar. Kamar ini ternyata memiliki tempat tidur yang berkasur air. David pun loncat-loncat dan akhirnya dia ditarik belis dari dalam kasur. Ini awal mula David kerasukan. Ed dan Lauren terus menelusuri rumah tersebut untuk mencari jawaban peristiwa ini. Di ruang bawah rumah, Lauren menemukan sebuah tengkorak yang dikelilingi tikus. Dari penemuan itu, Lauren berkesimpulan bahwa David terkena kutukan, dan kutukannya pindah dari David ke Arnie. Kutukan ini akan hilang jika adanya nyawa yang melayang. Itulah sebabnya Arnie sudah tidak dirasuki oleh belis tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah siapakah yang menaruh kutukan itu? Sang pastor menyuruh Ed dan Lauren untuk pergi menemui Pastor Kessner. Mungkin dia tahu masalah ini. Ed dan Lauren akhirnya sampai di kediaman mantan Pastor Kessner. Dia menunjukkan foto kutukan tersebut. Kessner langsung bilang lupakan penyelidikan ini karena itu kutukan yang sangat kejam. Tapi Ed dan Lauren tetap ngotot ingin tahu dalang yang menaruh benda kutukan tersebut ke rumah Glaser. Kessner membawa mereka ke ruang bawah tanahnya. Ruangan ini adalah ruangan di mana Kessner menaruh seluruh penemuannya mengenai benda-benda kutukan mirip dengan ruangan Ed dan Lauren. Ed masih terus mempelajari mengenai benda kutukan itu. Dia pun mendapat kabar kalau seorang detektif mencarinya, karena detektif itu juga menemukan benda kutukan yang sama dalam kasusnya. Ed dan Lauren langsung ke sana. Di sana mereka membantu detektif dalam memecahkan kasus yang belum bisa mereka pecahkan, yaitu mengenai hilangnya dua gadis, di mana yang satu telah ditemukan dan tertusuk sebanyak 22 kali. Tinggal nyari yang satunya lagi. Mereka pun menuju lokasi tempat ditemukannya mayat gadis yang ditikam tersebut. Lauren ini semacam cenayang, jadi dia bisa merasakan kejadian yang dialami dua gadis tersebut dan bisa menemukan di mana mayat yang satunya lagi berada, yaitu di dalam sungai. Lauren sempat hampir terjatuh ke dalam kali karena ditarik belis itu, tapi untung ditolong sama Ed. Ternyata belis itu belum hilang dari Arnie. Arnie diganggu belis waktu sedang ngepel mau dicekek. Pas lagi dikunjungi oleh Debbie dan David, Arnie akhirnya mengaku kalau dia masih diganggu terus sama belis tersebut. Belis menyuruhnya untuk menghabisi dirinya sendiri. Debbie langsung menelpon Ed dan menceritakan. Sebelum selesai berbicara, telepon mereka mendadak putus. Lauren menjelaskan kepada Ed kalau ini kan kutukan. Jelas iblis tidak datang atas kemauannya, tapi karena dipaksa datang. Dan karena ini kutukan jadi bisa dipatahkan. Kemudian Lauren ingin melihat jasad wanita yang tadi ditemukan di kali untuk menyelidiki lebih lanjut. Pergilah mereka berdua ke rumah duka di mana jasad itu ditaruh. Karena tidak ada yang menjaga, mereka pun masuk seperti maling. Di dalam mereka berdua melihat jenazah itu. Lauren mencoba memasuki alam di dalam yang membuat kutukan itu dengan cara menyentuh lengan jasad tersebut. Lauren berhasil mengetahui siapa dalangnya, seorang wanita sihir. Wanita itu sedang melakukan ritual dengan menyalakan lilin dan komat kamit baca mantra. Dia sudah memaksa Arnie untuk koit. Arnie yang di dalam sel sedang ketakutan karena melihat bayangan-bayangan aneh di
Dia diberikan air suci oleh seorang pastor untuk menjaga diri dengan air itu. Dia melingkari dirinya sambil berdoa, tapi tidak mempan. Wanita sihir berhasil merasuki tubuh Arnie dan menyuruhnya menikam dirinya pakai beling pecahan botol. Lorin berusaha menghentikan ritual tersebut, tapi malah penyihir menyerang mereka di tempat mereka berada dan membangkitkan salah satu jenazah di sana. Untung Ed berhasil memutuskan Lorin dengan penyihir, tapi Lorin bilang ke Ed kalau penyihir itu udah tahu siapa mereka. Mereka pun berdua pulang ke rumah. Di sana mereka memikirkan cara mematikan sang penyihir. Dari sebuah buku mereka mengetahui bahwa untuk mematahkan kutukan tersebut adalah dengan menghancurkan antar ritual, tapi mereka tidak tahu di mana letaknya. Kemudian Ed mendadak terjatuh dan bangun sendirian di dalam rumah. Dia mencari Lorin tapi tidak ketemu. Yang diketemukan malah si penyihir. Kemudian Ed melihat jasad tadi yang ada di rumah duka. Si jasad langsung menyerangnya. Ed melawan dengan membaca doa, tapi ternyata jasad itu bukan jasad sesungguhnya, melainkan itu adalah Lorin. Hampir saja Ed menghabisi Lorin kalau bukan karena dicegah oleh anaknya. Ternyata Ed sudah terkena kutukan juga, jadi dia bisa terpengaruh dengan belis itu. Mereka semua mencoba memecahkan masalah ini. Debbie pergi menemani Arnie yang sudah dibius. Sedangkan Lorin pergi ke Kestner untuk meminta bantuan terjemahin beberapa kalimat dalam buku. Sedangkan Ed dan anaknya mencoba mencari tahu letak altar si penyihir. Lorin yang tiba di rumah Kestner menceritakan kalau sekarang suaminya Ed yang terkena kutukan. Kestner pun akhirnya mengakui kalau ini adalah ulah dari anaknya. Dia sedih karena dedikasinya tinggi untuk menghancurkan aliran sesat, malah anaknya jadi penganut aliran tersebut. Lorin kaget dan bilang kenapa tidak kasih tahu sebelumnya. Tapi Kestner bilang mana mungkin itu ia lakukan, karena dia adalah putrinya. Lorin merasakan kalau penyihir sudah ada di dalam rumah. Kestner menyuruh Lorin pergi menelusuri lorong-lorong di bawah tanah. Di sana, dia akan menemukan altar tersebut dan harus segera menghancurkannya. Sang putri ratu penyihir itu ternyata emang udah ada di dalam rumah. Tanpa basa-basi dia langsung menghabisi ayahnya. Lorin terus menelusuri lorong-lorong bawah tanah dan mencari altar tersebut. Akhirnya berhasil ditemukan. Dia mencoba menghancurkan altar, tapi apa daya dia tidak sanggup. Penyihir pun sudah tiba di hadapannya. Lorin pun lari sambil teriak. Nah, si Ed dan anaknya pun telah mengetahui di mana kira-kira letak altar tersebut. Dia langsung bergegas ke sana dan menyuruh anaknya untuk menghubungi polisi. Sesampainya di kediaman Kestner, Ed teriak memanggil Lorin. Ia mendengar teriakan Lorin dari dalam gorong-gorong. Ed kemudian membuka pintu gorong-gorong dan masuk ke dalamnya. Lorin sudah ditangkap penyihir dan hampir ditusuk. Untung saja dia berhasil kabur, dan Ed yang sedang mencari Lorin tiba-tiba didatangi penyihir yang menyamar menjadi Lorin dan meniupkan semacam guna-guna kepada Ed. Ed pun langsung kerasukan lagi. Si penyihir kemudian melanjutkan ritualnya, sehingga Arnie menjadi kerasukan dan meronta-ronta. Dia berhasil lepas dari borgolnya dan kemudian berusaha untuk menikam dirinya sendiri dan dicegah oleh Debbie. Sedangkan Ed memukul membabi buta ke segala arah. Lorin terus berusaha menyadarkan Ed dari pengaruh guna-guna. Akhirnya Lorin berhasil menyadarkan Ed dan Ed langsung mengarahkan palunya ke altar dan menghancurkannya, sehingga semua efek guna-guna langsung menghilang. Kemudian Belis mengamuk dan membalasnya ke penyihir. Penyihir langsung dibunuh seketika. Polisi pun seperti biasa tiba di lokasi setelah kejadian selesai. Di akhir adegan kita ditunjukkan dengan Ed yang menambahkan koleksinya di gudang prismanya. Sedangkan Arnie sedang menunggu untuk dibacakan keputusan mengenai sidangnya. Dan akhirnya Arnie didakwa 5 tahun penjara
jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut yang dihukum mati. Kemudian Arnie menikah di dalam penjara dengan Debbie, dan cerita pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.